Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bersama tentang cara menulis footnote. Footnote sama dengan catatan kaki. Footnote adalah keterangan atas tulisan atau kutipan yang diletakkan pada kaki halaman teks. Secara otomatis kita bisa menulis footnote. Nomor footnote langsung muncul ketika kita tekan reference, kemudian insert footnote. Lalu angka akan keluar dengan sendirinya mulai dari 1, 2, dan selanjutnya. Jadi nomor secara otomatis akan berurutan. Kita juga harus memahami fungsi footnote, diantaranya menunjukkan sumber referensi dari tulisan atau kutipan kita. Selain itu, footnote juga bisa berupa catatan penjelas dari tulisan yang ada di dalam teks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pedoman penulisan footnote. Memahami teknik pengutipan merupakan keharusan bagi penulis karya ilmiah, sehingga ada standarisasi penulisan sumber rujukan tersebut. Kita bisa mengacu pada aturan-aturan yang banyak berlaku secara internasional. Di antaranya model penulisan sitasi The Chicago Manual of Style edisi ke-17. Nah, biasanya beberapa kampus menggunakan model penulisan Chicago Citation Style 7th Edition. Pedoman selanjutnya adalah angka nomor footnote lebih tinggi sedikit dari rata-rata kata dalam nomor tersebut. Kemudian, antara nomor footnote dan huruf pertama tidak berjarak. Fontnya adalah 10. Penulisan nama pengarang tanpa gelar. Ya. Kemudian, penulisan baris pertama footnote menjorok ke dalam 5 atau 6 ketukan. Jarak per baris adalah 1 spasi. Kita masuk pada cara menulis footnote. Yang pertama adalah dari buku. Di sini ada buku cetak dan juga ada buku digital. Yang pertama, buku cetak. Cara menulisnya adalah dengan nama pengarang tanpa dibalik, koma, judul diketik miring, dalam kurung kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman, titik. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat contohnya. Di sini ada nomor footnote-nya 1, nanti otomatis akan berlanjut ke nomor selanjutnya. Di sini contohnya Suryan Shah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Ini ditulis miring ya judulnya. Kemudian buka kurung Yogyakarta titik 2, Pustaka Pelajar Yogyakarta, kota penerbit, Pustaka Pelajar, nama penerbit, tahunnya 2014, tutup kurung, halamannya 4, titik. Seperti itu ya. Kemudian buku digital juga hampir sama ya. Ada nama pengarang tanpa dibalik, kemudian judulnya dicetak miring, kemudian ada kota penerbit, nama penerbit, tahun, kemudian ada tambahannya format e-book ya. Kemudian baru halaman. Kita lihat contohnya. Ini tetap ya ada nomor footnote. Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, judulnya miring, Yogyakarta, dipublis tahun 2018. Nah, ini ada format e-booknya, yakni mengambil dari Google Books. Kemudian halamannya 213. Kita lanjut pada cara menulis footnote dari artikel jurnal dan majalah. Untuk artikel jurnal, cara menulisnya nama pengarang tanpa dibalik, judul dikasih tanda petik, kemudian nama jurnalnya diketik miring, lalu volume, nomor, buka tutup kurung, tahun, titik 2, halaman, alamat URL, kemudian titik. Kita lihat contohnya ya, ada nomor footnote Wulandari Ratnaningrum, judulnya Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini Perspektif Islam. Di sini dikasih tanda kutip. Kemudian nama jurnalnya Jurnal Warna. Volumenya 2, nomornya 2, tahun 2018.
Kemudian halamannya 57 sampai 59. Koma, alamat URL-nya http garuda-prin.co.id dokumen detail 907921 titik. Untuk artikel majalah, cara menulisnya nama pengarang tanpa dibalik, koma, judul dikasih tanda petik, nama majalah diketik miring, kemudian bulan tanggal, koma, tahun, koma, alamat URL, titik. Hampir sama ya dengan artikel jurnal. Kemudian contohnya nomor footnote-nya Muhammad Nasir, amar tolak gerakan radikalisme di Tulung Agung. Dikasih tanda petik, majalah Aula, diketik miring. Agustus 3, bulan, tanggal, 2020 tahun, kemudian alamat URL-nya. Kita lanjut ke footnote dari artikel koran. Cara menulisnya adalah nama pengarang tanpa dibalik, judul dikasih tanda petik, nama korannya apa, kemudian bulan tanggal, tahun, titik. Contohnya, Sugandi, judulnya runtuhnya bangunan bank tanpa menimbulkan korban jiwa, dikasih tanda petik. Kemudian Kompas, nama korannya diketik miring, April 10 bulan tanggal, kemudian 2015 adalah tahun. Selanjutnya, cara menulis footnote dari website, blog, dan multimedia. Yang pertama, dari website, cara menulisnya nama, judul dikasih tanda petik, owner website, diakses bulan tanggal, tahun, URL, titik. Contohnya, administrator. Kalau misalnya websitenya tidak ada nama, maka bisa ditulis administrator, sejarah universitas dikasih tanda kutip, Stay Al-Azhar adalah owner website, pemilik dari websitenya, diakses Agustus 9 bulan tanggal 2020 tahun, kemudian alamat URL-nya, titik. Kemudian yang kedua, cara menulis dari blog adalah nama pengarang, judul dikasih tanda petik, nama blognya apa, dalam kurung blog ya, itu keterangan kalau ngambil dari blog, bulan tanggal, tahun, kemudian alamat URL-nya, titik. Contohnya Muhammad Arif, NKRI NNU Indoctrination, dikasih tanda kutip ya, kemudian pecinta ilmu dan ulama atau blog, ini berupa blog. Kemudian Januari 24 bulan tanggal 2017 tahun, kemudian alamat URL-nya. Untuk Multipedia, cara menulisnya nama pengarang, judul dikasih tanda petik, kemudian nama multimedianya apa, tempat publikasi, penerbit, tahun, buka tutup kurung, kemudian durasinya berapa lama, alamat URL, titik. Contohnya, Najwa Shihab, kontroversi Mas Menteri, dikasih tanda kutip, narasi newsroom, ini adalah nama multimedianya, kemudian tempat publikasinya adalah YouTube video, kemudian penerbitnya adalah Neil Gaiman Channel, kemudian tahunnya 2009, buka tutup kurung, durasinya adalah 1 jam 24 menit 19 detik. Kemudian baru alamat URL. Kemudian menulis footnote dari Al-Quran. Caranya, kita tuliskan nama kitab, nomor surat, dalam kurung nama surat, halaman, titik. Kita lihat contohnya. Al-Quran adalah nama kitab, nomor suratnya 2, dalam kurung nama suratnya Al-Baqarah, halaman 19. Kita lanjut cara menulis footnote dari skripsi, tesis, dan disertasi. Caranya sama ya. Cara menulisnya nama penulisnya siapa, judul penelitian, dikasih tanda kutip, dikasih keterangan skripsi atau tesis atau disertasi, kemudian dalam kurung penerbit, 2 tahun, halaman, titik. Kita lihat contohnya. Muhammad Sabar, ini nama penulisnya, peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru kelas
Studi multikasus di MI Al-Azhar Menganti dan MI Membaus Sholihin Suci Manyar. Dikasih tanda kutip. Kemudian keterangannya adalah tesis. Ini adalah sumber dari tesis. Kemudian dalam kurung UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018, halamannya 78. Cara menulis footnote dari hasil wawancara adalah nama narasumber, wawancara diketik miring, tempat titik 2 tanggal bulan tahun titik. Contohnya, nama narasumbernya Sholihuddin Al-Ayyubi, wawancara diketik miring, Liorejo, titik 2, 26 Agustus 2020. Selanjutnya kita akan memahami pedoman khusus dalam penulisan footnote. Di sini ada istilah IBID. IBID itu singkatan dari ibidem. Artinya di tempat yang sama. Maksudnya adalah kita punya rujukan yang sama tanpa diselingi buku lain. Jadi ketika misalnya nomor footnote-nya 1, kemudian kita rujuk lagi untuk nomor footnote 2, maka nomor footnote 2 bisa langsung dituliskan IBID karena sama dengan nomor di atasnya. Langsung ya, tanpa diselingi buku lain. Maka kita bisa menggunakan dengan IBID. Cara menulisnya adalah nomor footnote, IBID, titik, kemudian halaman, titik. Kalau halamannya sama, kita tinggal menuliskan ibid titik itu saja. Kalau halaman beda, maka kita menuliskannya dengan ibid titik halaman lain yang berbeda, kemudian titik. Pedoman khusus selanjutnya adalah jika rujukannya sama diselingi buku lain, maka cara menulisnya nomor footnote, nama penulis, beberapa kata dari judul, lalu titik 5 kali ketukan, halaman titik. Kita lihat contohnya. Dedi Supriyadi, nama penulisnya ya, beberapa kata dari judulnya adalah pengantar filsafat, titik. Itu 5 kali ketukan ya titiknya. Kemudian halamannya 26 titik. Nah, kalau dulu kita menggunakan logit dan objit, tapi sekarang kita tidak memakai itu. Karena kita sudah pakai standar yang baru ya dari penulisan footnote. Nah, seperti ini. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa kita harus tetap berpedoman pada aturan-aturan dalam penulisan karya ilmiah.